Om Swastiastu. Oke, selamat beraktivitas kembali anak-anakku. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran PPKN. Sebelumnya, walaupun ini sudah lewat, saya ucapkan selamat Hari Raya Saraswati dan Bhagawati. Mari di momen Hari Raya ini kita sadarkan diri kita bahwa kita selaku insan pendidikan, kalian siswa, saya guru, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menghargai yang namanya pengetahuan, ilmu pengetahuan. Bahkan saya tetap akan berdisiplin memandu pembelajaran walaupun secara online, dan kalian saya harap berdisiplin juga menyimak, kemudian berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan pada saat pembelajaran daring ini. Dan semoga keadaan kita masa pandemi COVID ini yang menyebabkan kesusahan baik dari sisi pendidikan pembelajaran kita harus bertemu dengan cara seperti ini. Kemudian kondisi ekonomi mudah-mudahan bisa teratasi ini dengan baik. Nah, walaupun demikian dengan keterbatasan saya harap kalian tetap menghargai pengetahuan, tetap mengikuti pembelajaran daring, tetap berkoordinasi jika ada permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran daring yang kalian ikuti setiap hari. Oke. Untuk sekarang kita akan menginjak anak-anakku kelas 10 materi yang terakhir. Ini terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Yang pertama yang kita akan bahas itu terkait dengan sistem nilai Pancasila. Sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan istilahnya lembaga-lembaga negara. Kemudian, terus sekarang bagaimanakah lembaga-lembaga ini bekerja dalam sebuah sistem agar falsafah dari Pancasila itu berjalan di dalam roda pemerintahan yang dilaksanakan setiap harinya gitu ya. Sistem nilai. Kita berbicara dulu tentang sistem. Sistem itu sebuah rangkaian anak-anakku. Kalau kita berbicara sistem itu adalah rangkaian, kemudian rangkaiannya itu, rangkaian apakah ini? Sistem nilai itu adalah rangkaian yang saling berkaitan antara nilai satu dengan nilai yang lain. Itu sistem nilai. Ya. Kemudian seperti ini ketika kita simpulkan bahwa sistem nilai itu adalah konsep gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Itu sistem nilai. Jadi ini sebuah rangkaian ya. Oke anakku. Nah, kita berbicara setelah sistem, makna dari sistem nilai, kita implementasinya bagaimana? Implementasi nilai Pancasila ini ya. Implementasi dari nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan itu kita bagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi spiritual itu terkait dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu termasuk nilai dari dimensi kultural dan dimensi institusional. Dari dimensi ini nanti akan menghasilkan, dari dimensi ini, maaf ya, tadi ada dimensi spiritual, ada ketuhanan yang Maha Esa, dimensi kultural dan institusional, sila kedua sampai dengan sila keempat, 3 sila kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Nanti yang dari ketiga dimensi ini terlaksana, nanti barulah muncul yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi terlaksana dulu dari 4 sila ini, baru muncul ini. Pasti kalau terlaksana dengan baik, pasti sila kelima ini, keadilan yang menyeluruh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pasti akan terwujud. Saya jamin itu. Kemudian anak-anakku, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pertama ada nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama,
yaitu pengakuan adanya kausa prima, sebab yang pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kausa prima itu apa yang menyebabkan ada ciptaan ini, adanya kita, kemudian adanya makhluk hidup, pengakuan adanya kausa prima, sebab yang pertama. Apa yang menyebabkan? Siapa yang menciptakan kita? Yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oke, anak-anakku, kemudian menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Jadi menjamin penduduk, tidak ada penduduk atau rakyat Indonesia yang tidak memiliki agama, itu yang perlu dipegang. Nah, tidak ada yang memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai masing-masing. Kita tidak dipaksa, itu maksudnya ya, tidak dipaksa untuk beragama, memeluk agama. Misalkan kita tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam, kan kamu harus Islam gitu, tidak. Kamu harus Hindu, tidak. Tetapi kita wajib memeluk agama yang sudah ada atau yang sudah diakui oleh pemerintah kita. Kita sekarang mengakui di saat reformasi ini, kita mengakui ada 6 agama yang ada di Indonesia. Kita bisa semua ke-6 ini istilahnya diizinkan gitu. Di ke-6 agama ini boleh kita peluk salah satunya dan tidak dipaksa. Apapun agamanya boleh. Gitu ya. Pindah agama juga boleh, tetapi tidak dipaksa itu sekali lagi. Kemudian menjamin tumbuh suburnya kehidupan beragama. Jadi semua dijamin, itu ada kementerian, kan ada kementerian agama, anak-anakku. Itu yang menjamin nanti. Kemudian yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia bersifat universal. Kemudian, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ini sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sudah ada, ini hukum dasarnya gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi kemerdekaan dan hak segala bangsa. Artinya kita menentang yang namanya penjajahan. Oke? Kemudian mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Jadi di dalam pelaksanaan pemerintahan kita wajib menciptakan, siapapun nanti yang menjadi pemimpin wajib menciptakan peradaban bangsa Indonesia yang tidak lemah. Jangan sampai kita rapuh gitu ya. Kemudian persatuan Indonesia, ada nasionalisme, ada cinta tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan. Jadi otoriter itu tidak ada sekarang ya. Walaupun sebenarnya konsep ini sudah ada pada zaman dari kita merdeka, tetapi di dalam prakteknya di Orde Baru terutama ini otoriter, istilahnya kekuasaan itu hanya di satu ya. Artinya kekuasaan itu prakteknya kita demokrasi, tetapi ada istilahnya dulu namanya presiden seumur hidup. Soeharto misalkan dengan segala caranya, menghalalkan segala caranya sampai bisa melanggengkan kekuasaan Orde Baru itu 32 tahun. Kemudian menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Jadi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu bisa menciptakan rasa senasib gitu ya, dan sepenanggungan. Bagaimana membangkitkan rasa senasib dan sepenanggungan ini sehingga kita secara bersama-sama, secara bergotong royong itu mendukung kehidupan atau penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama ada demokrasi, jelas nilai yang pertama demokrasi itu berjalan. Yang paling terlihat nyata gitu ya, demokrasi. Kemudian ada permusyawaratan. Permusyawaratan ini artinya apa? Musyawarah, mufakat, keputusan yang diakui dalam sila keempat ini adalah musyawarah mufakat, keputusan bersama itu maksudnya. Tapi
dalam prakteknya ini termasuk arah yang menyimpang gitu ya, kita percaya tentang keputusan bersama, tetapi kita sering di dalam rapat itu menyelenggarakan yang namanya voting. Belum apa-apa voting. Tidak dilarang si voting di dalam sila keempat, tetapi sebelum voting itu terlaksana, itu sebelumnya harus ada mufakat dulu. Kalau di keputusan itu sudah diambil di dalam mufakat, tidak boleh lagi ada voting, tidak usah lagi ada voting karena kita sudah sepakat dengan keputusan yang terselenggara misalkan di dalam rapat. Kemudian kejujuran anak-anakku. Di dalam demokrasi itu kita wajib yang menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Pelaksanaannya harus transparan gitu. Di sini gininya. Contohnya lagi untuk penyimpangan misalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu korupsi misalkan, penyimpangan terhadap sila ini. Karena penyelenggaraan pemerintahan itu harus berdasarkan kejujuran, sedangkan korupsi atau koruptor itu tidak menyelenggarakan sesuatu atau menyelenggarakan pemerintahannya dengan asas kejujuran. Saya yakin itu bisa dipahami anak-anakku. Kemudian kita lanjutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran yang merata, kemudian seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama. Kemudian melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya. Oke. Nah, terus dari sila pertama yang saya paparkan itu, bagaimanakah pendekatannya, tata caranya untuk melaksanakan itu, nilai-nilai itu, biar berjalan dengan baik. Tentu yang pertama adalah tentang edukatif, yaitu ini terkait dengan proses belajarnya, bagaimanakah menggugah kita, ini ya, terutama kita, menggugah kita bagaimana melaksanakan dari sila-sila Pancasila, termasuk ini yang kalian ikuti ini. Ini termasuk pendekatan edukasi pendidikan. Kalian tahu seperti ini. Kalian tahu bagaimana tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Penting kalian pahami, penting kalian resapi, walaupun tidak akan menjadi pejabat negara gitu, bisa atau terjun di dalam politik pemerintahan, tetapi penyelenggaraan pemerintahan ini kita secara tidak langsung kita sudah mengalaminya, sudah apa istilahnya, mengalaminya setiap hari, karena kehidupan kita ini kalian belajar di sini di SMA Negeri 1 Dejakula, alma mater kita ternyata itu juga termasuk pendekatan edukatif atau penyelenggaraan pemerintahan juga, karena ada penyelenggaraan pemerintahan lah, ada sekolah, ada tempat-tempat pendidikan gitu ya, dan aku ya. Dan ada praksis. Kalian kalau nilai praksis tuh ini menggugah juga kesadaran, tapi secara nyata di lapangan gimana gitu ya. Artinya kita bagaimanakah kita menghayati dalam kehidupan kita sehari-hari gitu maksudnya. Itu pendekatan yang kedua, praksis. Kemudian keteladanan. Keteladanan juga ini perlu. Ini juga berhubungan dengan edukatif dan praksis. Adakah tokoh yang diteladani dalam penyelenggaraan pemerintahan? Misalkan kita ikuti itu. Adakah tokoh misalkan yang istilahnya contoh di dalam kehidupannya tokoh tersebut menyelenggarakan apa istilahnya, mentaati semua tentang pemerintahan kita, mentaati semua aturan yang berlaku di negara kita. Itu keteladanan. Oke, itu anak-anakku. Mudah-mudahan ini menjadi bisa membantu kalian memahami materi terkait dengan ini. Ingat, saya akan mengadakan penilaian harian pertama minggu depan, ya. Jadi siap saja, apakah saya akan kasih esai, apakah saya kasih objektif, itu tergantung dari hak prerogatif ini ya seorang guru. Jadi bagaimanakah saya mendiagnosis nanti
secara keseluruhan dari kelas 10 IPB 1, 2, IPS 1, 2, kemudian MIPA 1, 2, dan 3. Bagaimana saya diagnosisnya ininya tergantung mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran kita di bab 1. Kalau memungkinkan, kalau penilaian saya pas untuk objektif, kita objektif. Kalau penilaian saya mungkin harus menyelenggarakan dengan esai, akan saya selenggarakan dengan esai. Benar aku ya. Oke, untuk hari ini saya akan memberikan tugas nanti upload ini di Google Classroom. Jika ada yang bertanya tentang proses atau materi ini, silahkan komentar di bawahnya di channel YouTube saya. Nanti akan saya usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari kalian. Oke, anak-anakku, itu saya akhiri pertemuan kali ini. Ingat, taati yang namanya protokol kesehatan ya. Dan aku mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan cepat kita ketemu di dalam kelas, menyelenggarakan aktivitas kita normal seperti semula. Saya tutup pertemuan kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.